Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, harapan saya semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan melakukan aktivitasnya dengan baik. Dan harapan saya pagi ini kalian semua dalam keadaan bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita sampai pagi ini. Dan pada kesempatan ini saya ajak Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat 4, pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kata firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah menimbulkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kabar keselamatan bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib menanggung dosa seisi dunia, sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi berdasarkan ayat ini, misalkan di ayat yang ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kabar ini, kasih karunia ini begitu besar, bahkan dijanjikan keselamatan hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus, tetapi masih ada orang yang menyia-nyiakan keselamatan ini. Untuk itu, pada pagi hari ini, tema renungan kita yaitu janganlah menyia-nyiakan keselamatan. Janganlah sia-siakan keselamatan. Menyia-nyiakan keselamatan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia pertama itu diciptakan dengan keadaan yang sempurna, posisi dan hati yang kudus. Mereka masih belum tercemar oleh dosa. Tetapi salah satu spesialnya manusia, kenapa manusia dikatakan istimewa, adalah selain dikasih akal budi, hati nurani, dan juga kehendak bebas. Kehendak bebas ini Bapak Ibu bisa dipakai untuk mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, mengikuti atau tunduk kepada Tuhan. Dan dengan kehendak bebas ini juga bisa menentang Tuhan. Dan kehendak bebas inilah diberikan kepada manusia. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ternyata manusia gagal memakai kehendak bebasnya. Maka manusia jatuh di dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, sesuai dengan kitab Roma pasal 6 ayat 23, bahwa upah dosa ialah maut. Manusia berdosa, manusia yang telah jatuh di dalam dosa akan mengalami maut. Maka sesungguhnya manusia tidak punya pengharapan untuk masuk surga. Ketika manusia telah jatuh di dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah telah putus. Karena Allah adalah Maha Kudus. Dia tidak bisa bersama-sama dengan manusia yang telah berdosa. Tetapi karena Allah kita ini adalah Maha Kasih, Dia begitu mengasihi ciptaannya, terlebih-lebih manusia.
maka dia mengutus anaknya yang tunggal. Kalau kita baca di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sesuai janjinya di kitab Kejadian pasal 3 ayat 16, bahwa Tuhan akan mengirim Sang Juru Selamat di perjanjian lama, di kitab Kejadian pasal 3 ayat 16. Tetapi sebenarnya di perjanjian lama ini kan masih berupa janji di kitab, masih berupa janji. Yesus Kristus kan masih belum datang. Berarti janji ini janji ini masih belum terlaksana, belum terwujud. Makanya Allah menyuruh manusia awal sampai tampilnya Yesus Kristus untuk melakukan yang namanya ibadah simbolik. Salah satu yang disuruh Allah adalah mempersembahkan korban sembelihan, korban penghapus dosa. Sebenarnya korban ini sebenarnya adalah simbol Sang Juru Selamat yang akan datang. Makanya orang perjanjian lama, ketika dia sudah bertobat dan percaya pada janji Tuhan itu bahwa Tuhan akan mengirim Sang Juru Selamat yang menanggung dosanya itu, maka bagi mereka yang percaya di perjanjian lama, mereka akan mempersembahkan korban sambil mengaku diri orang berdosa di hadapan Tuhan sambil menyembelih domba. Dan ini dilakukan terus-menerus sampai tampilnya Yohanes. Ketika Tuhan Yesus datang kepadanya di kitab Yohanes pasal 1 ayat 29, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sebenarnya ini adalah puncaknya. Ketika yang sudah disimbolkan ini sebenarnya yang sudah datang. Sebenarnya ketika yang disimbolkan ini sudah datang, seharusnya ibadah ini sudah berhenti karena yang disimbolkan sudah datang. Makanya Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dia menunjuk kepada Tuhan Yesus. Inilah domba yang sesungguhnya yang menghapus dosa itu. Nah, sesuai dengan yang kita baca di pasal 3:16, Yohanes pasal 3:16, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang percaya pada janji Sang Juru Selamat ini, janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengirim Sang Juru Selamat di perjanjian lama, mereka akan diselamatkan. Dan bukti mereka percaya, mereka mempersembahkan korban sembelihan. Sebenarnya jalan keselamatan ini sama di perjanjian baru juga. Mereka ini cukup percaya dan bertobat pada Sang Juru Selamat yang sudah datang, kepada Kristus yang sudah datang. Ketika mereka sudah percaya, maka Tuhan memberi jaminan bahwa supaya setiap mereka yang percaya beroleh hidup yang kekal. Tetapi sekalipun kasih karunia ini begitu besar, sekalipun Allah telah menyelamatkan manusia, sekalipun ada pengampunan, ada pengharapan, tetapi masih ada manusia yang menyanyiakan keselamatan ini. Masih ada. Untuk itu, tema kita tadi adalah janganlah menyanyiakan keselamatan. Dan pada pagi hari ini saya akan membagi beberapa poin ciri-ciri orang yang menyanyiakan keselamatan. Yang pertama yaitu orang bebal. Sesuai dengan kitab Mazmur pasal 14 ayat pertama, Mazmur 14 ayat pertama, Daud berkata bahwa orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Orang bebal berkata di dalam hatinya tidak ada Allah. Sehingga perbuatan mereka busuk dan jijik.
tidak ada yang berbuat baik. Kalau ada manusia tidak percaya ada Allah, bagaimana mungkin dia percaya pada Injil? Karena dia sendiri pun tidak sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Dia sendiri pun tidak percaya bahwa nanti ada penghakiman. Dia sendiri tidak percaya bahwa ada surga dan neraka. Makanya kalau mereka mendengarkan Injil, itu adalah bagi mereka itu adalah suatu hal yang konyol, hal yang bodoh menurut mereka. Mungkin mereka berkata, bagaimana mungkin ada orang yang mati demi kesalahan orang lain? Kan bodoh menurut mereka. Makanya kecil kemungkinan, bukan berarti tidak bisa, tapi kecil kemungkinan mereka bisa percaya pada Injil. Kecil sekali. Dan orang-orang yang tidak percaya pada Injil ini, termasuk orang berbal ini, adalah orang yang sebenarnya orang yang sia-sia hidup di dunia ini. Karena kenapa? Kalau mereka sendiri tidak percaya pada Injil, maka mereka akan dikenakan hukum. Mereka adalah termasuk orang-orang berdosa, dan upah dosa ialah maut. Dan orang yang tidak percaya pada Injil adalah orang yang menanggung dosa, orang yang menanggung maut, orang yang akan masuk di tempat penyiksaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah ciri yang pertama, yaitu orang berbalik. Ciri orang-orang yang menyanyikan keselamatan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak menguji apa yang dia percayai, atau orang-orang yang tidak menguji apa yang dia yakini. Kita sudah sebutkan tadi ayat keselamatan yang Alkitabiah, keselamatan yang benar, yaitu bertobat dan percaya. Bertobat dan percaya itu Bapak Ibu, mengaku diri orang berdosa. Tentunya sebelum mengaku diri orang berdosa, dia harus sadar diri dulu bahwa dia adalah orang berdosa. Barulah dia mengaku diri orang berdosa dan percaya pada Kristus, bahwa Kristus telah mati bagi saya, menanggung segala dosa saya. Segala itu dari lahir, sekarang sampai mati. Tuhan telah menanggung semuanya itu, dan dia percaya akan hal itu. Maka orang itu berada di dalam Kristus. Sesuai dengan Roma pasal 8 yang pertama. Roma pasal 8 yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi mereka yang sudah berada di dalam Kristus ini adalah orang-orang yang tidak mengalami penghukuman. Karena Tuhan Yesus telah menggantikan mereka untuk dihukum. Makanya untuk saya aja Bapak Ibu, untuk jangan menyanyiakan keselamatan. Janganlah jadi orang bebal. Makanya kita bilang tadi, ayat yang poin kedua tadi, yaitu orang-orang yang tidak menguji apa yang diyakini. Kalau kita perhatikan tadi di kitab Ibrani pasal 2, karena itu di ayat pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi apa yang disampaikan kepada kita perlu merenungkannya, kita perlu pakai akal sehat untuk mengujinya. Tentunya mengujinya pakai akal sehat dan Alkitab, berdasarkan Alkitab. Nah, cara keselamatan tadi kan cuma bertobat dan percaya. Tidak ada, sebenarnya keselamatan tidak butuh yang namanya baptisan. Baptisan adalah hanya sebagai tanda pertobatan. Kalau kita baca di kitab Matius pasal 3 ayat 11. Pasal 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan itu adalah hanya sebagai tanda pertobatan, bukan sebagai tanda keselamatan, hanya sebagai tanda pertobatan. Jadi sebenarnya orang yang layak dibaptis adalah orang-orang yang sudah percaya dan bertobat. Kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 37, ketika sia-sia dari Ethiopia bertanya kepada Filipus,
Di ayat 36 dia berkata, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Dia bertanya, aku mau dibaptis, tetapi apa halangannya dulu? Apa syaratnya? 1 Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi syarat untuk dibaptis yaitu harus percaya dulu, baru boleh dibaptis. Jadi ini juga sekaligus membantah orang-orang yang membaptis bayi. Membaptis bayi tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada perintah di dalam Alkitab. Jadi membaptis bayi adalah suatu kesesatan yang ada di dalam kekristenan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, pakai akal sehat, ujilah segala sesuatu. Ujilah apa yang Anda pegang, apakah ini sudah benar. Kalau sudah benar, yang Anda pegang erat-erat sampai mati. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang poin ketiga, yaitu poin ketiga, yang poin pertama tadi adalah orang bebal, yang kedua orang-orang yang tidak menguji apa yang dia yakini. Dia yakin, maksudnya ya puji Tuhan kalau yang dia yakini itu benar. Tetapi kalau salah, atau orang-orang yang berpegang teguh pada iman yang salah tanpa mengujinya. Yang ketiga yaitu orang-orang yang sudah mendengar dan memahami Injil itu tetapi tidak mengambil kesimpulan, tidak mengambil komitmen, tidak mengambil tidak mengaminkan di dalam hatinya itu Injil. Ada orang sudah mendengarkan Injil, sudah memahami Injil yang benar, sudah berkali-kali ikut seminar, sudah berkali-kali mendengarkan Injil, mendengarkan khotbah, bertobat dan percaya, tetapi dia menunda-nunda waktu. Katanya masih panjang, saya masih muda. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Jangan menunda-nunda waktu. Kalau mau menjemput kita, tetapi kita dalam keadaan belum siap, belum berada di dalam Kristus, maka tempat kita berada di tempat penyiksaan. Seberapa ngeri tempat itu, kata Tuhan Yesus di kitab Markus tadi. Kalau ada orang yang hidup, tetapi ujung-ujungnya dia masuk neraka, katanya lebih baik dia tidak dilahirkan. Dan kitab Matius katanya, jika matamu atau apapun itu yang membuat engkau tersesat, lebih baik engkau buang itu, lebih baik engkau potong, lebih baik engkau cungkil daripada tubuhmu yang seutuhnya itu dicampakkan ke dalam api neraka. Sebenarnya ini sudah menggambarkan betapa ngerinya neraka. Kenapa begitu mengerikan? Karena penghukuman di neraka adalah penghukuman yang kekal, penghukuman untuk selama-lamanya. Jadi orang yang sudah masuk di dalam neraka tidak ada pengharapan. Tidak ada harapan untuk keluar. Jadi sebelum Anda meninggalkan dunia ini, kalau sudah mengerti, terimalah Injil itu, maka engkau akan diselamatkan. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah orang-orang yang menyanyikan keselamatan, yaitu orang-orang yang sudah percaya namun melepaskan imannya. Dengan kata lain, murtad. Kalau kita perhatikan di kitab Ibrani pasal 6 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini adalah peringatan keras bagi orang-orang yang sudah mengecap kasih karunia, maksudnya yang sudah mengaku diri, yang sudah pernah dibaharui, yang sudah pernah dibaharui hidupnya, yaitu dibaharui dari orang berdosa menjadi orang benar. Tetapi dia meninggalkan iman itu, maka kata Tuhan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi orang yang murtad lagi, dengan keras saya katakan, menurut yang dikatakan ahli kitab, orang yang murtad pasti masuk neraka. Karena tidak ada penghukuman bagi dirinya, karena dia sudah pernah mengecap kasih karunia. Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan,
Untuk itu, janganlah sia-siakan keselamatan. Jika ada kesempatan, jika Anda sudah mendengarkan Injil ini, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah Anda menerimanya, janganlah melepaskannya, janganlah sia-siakan keselamatan yang sudah Anda terima. Sampai di sini pertemuan kita, perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga dapat memberkati Bapak Ibu. Maranatha.